Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Rahayu, salam semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Title Rem Epsum izin menjelaskan dan izin membuat video untuk tugas. Ya, sebelumnya di sini saya selaku moderator yang bernama Fadlan Istalamsyah dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri teman-teman saya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada Fadlan Istalamsyah, yang kedua itu ada Habila Dharma, yang ketiga itu ada Ilham Syafaat, dan yang ketiga itu ada Ibnu Taufan, dan yang kelima itu ada Gunawan Aji. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa, Kang Abi? Mengenai local search algoritma yang akan dijelaskan oleh Kang Habila Dharma. Silakan Kang Habila Dharma. Oke, makasih Kang Ojan. Local search algoritma ada 5, ya. Ini search algoritma ini dirancang untuk menjelajahi ruang pencarian secara sistematis. Yang kedua itu masalah tersebut dapat diamati deterministik lingkungan yang dikenali, yang mana solusinya adalah sequence of action, yaitu atau urutan langkah. Yang ketiga, masalah di dunia nyata jauh lebih kompleks. Yang keempat, ketika tujuan ditemukan, jalur menuju tujuan itu merupakan solusi untuk masalah tersebut, tetapi tergantung pada aplikasinya, jalurnya mungkin penting atau tidaknya. Yang kelima, jika jalurnya tidak masalah atau sistematik search tidak memungkinkan, maka pertimbangkan kelas algoritma lain, yaitu local search. Local search itu dibagi jadi 2. Yang pertama itu local search itu ada 2, yaitu yang pertama itu pilih initial state dan mulai mencari solusi dari state terdekat. Yang kedua itu abaikan path, yaitu atau jalur. Yang kedua, advantage. Pertama, menggunakan lebih sedikit memori. Yang kedua, tidak perlu membuat pohon pencarian. Yang ketiga, sering dapat menemukan solusi yang masuk akal dalam ruang state besar atau tak terbatas, continue. Local search bisa disebut local search algoritma itu ada 4. Yang pertama, hill climbing. Yang kedua, simulated annealing, terinspirasi dari fisika statistik. Yang ketiga, local beam search. Yang keempat, genetic algoritma, terinspirasi dari biologi evolusioner. Saya kembalikan ke Kang moderator, yaitu Kang Ojan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Ibnu mengenai hitung-hitungan dan algoritma. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik dari local search algorithm. Di sumbu Y di sini ada objective function, dan di sumbu X di sini ada state place. Nah, the idea of the local search algorithm itu adalah untuk mencari nilai local maksimum. Jadi goals dari local search itu adalah mencari local maksimum dari objective function. Tetapi jika kita ganti objective functionnya ini dengan cost, maka local search algorithm tujuannya itu bukan mencari local maksimum lagi, tetapi mencari global minimum ataupun local minimum dari cost. Nah, selain ada global maksimum, ada local maksimum, ada global minimum dan local minimum, di sini juga ada flat local maksimum, di mana di flat local maksimum ini dia adalah local maksimum tetapi tidak mempunyai uphill atau tidak punya tanjakan gitu. Nah, kemudian di sini ada shoulder, di sini ada local maksimum, flat local maksimum yang dimana itu ada tanjakan lagi di sini ya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hill climbing. Salah satu dari local search algorithm, dikenal juga sebagai greedy local search, menggunakan loop yang terus bergerak ke arah peningkatan nilai, yaitu uphill atau menanjak. Nah, hill climbing akan berakhir ketika mencapai puncak atau peak, di mana tidak ada tetangga atau neighbor state atau state terdekat yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, di dalam hill climbing itu juga node-nya itu terdiri dari value dan state. Lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang algoritmanya. Sini ada algoritma hill climbing di mana inputnya itu berupa problem. Problemnya ini akan menjadi
current state atau initial state. Nah, akan mereturn nilainya itu mereturn ke state that is local maximum. Jadi nilai akhirnya itu akan mencapai local maximum di sini. Ataupun lebih baik ketika mencapai global maksimum. Nah, kemudian di sini ada deklarasi variabel current node, neighbor node. Kemudian di sini ada inisialisasi bahwa current state itu sama dengan initial state. Nah, jadi state sekarang itu akan menjadi state awalnya, kemudian lakukan perulangan di mana neighbor itu sama dengan a highest value successor of current. Nah, neighbor atau tetangga state-nya itu akan digantikan ke state yang lebih tinggi nilainya. Ingat di sini di hill climbing itu node-nya itu mempunyai nilai dan juga state value dan juga state. Nah, tadi kan di sini misalkan current state di sini. Kemudian local search algorithm akan mencari nilai tetangga yang paling terdekat. Kemudian di hill climbing ini akan mencari nilai tetangga yang terdekat dan nilainya lebih tinggi dari current state. Nah, misal di sini. Kemudian selanjutnya itu sama saja. Nah, dari yang di neighbor state ini menjadi current state, kemudian akan mencari nilai state yang lebih tinggi nilainya lagi, kemudian sampai ke lokal maksimum. Nah, jika sudah sampai ke lokal maksimum, maka dia akan jika value neighbor itu sama dengan value kurang dari sama dengan value of current, then return state of current. Jadi kalau misalnya sudah ditemukan solusinya di sini di lokal maksimum, maka si hill climbing ini itu tidak akan melanjutkan algoritmanya lagi, sudah berhenti. Jadi kan kalau misalnya state sekarang itu set di sini itu kurang dari set sebelumnya atau current state atau current state, itu akan berhenti algoritmanya, akan return ke current state. Selanjutnya di sini adalah contoh Equins dengan hill climbing. Nah, nilai secara random state currentnya itu adalah 1E, 2F, 3G, 1E, 2F, 3G, 4D, 5E, 6F, 7G, 8F. Nah, ini maksudnya adalah lokasi atau letak dari queen atau menteri atau ratunya tadi di dalam sebuah bidak catur. Di sini ada 1E, ada 2F, ada 3G, 4D dan seterusnya. Kemudian nilai H current itu sama dengan 17. Maksudnya adalah 17 pasangan saling menyerang. Di sini ada 1E saling menyerang dengan 2F, kemudian 1E dengan 3G juga saling menyerang, dan seterusnya sampai 17 pasangan yang saling menyerang. Kemudian hitunglah semua nilai H jika posisi satu bidak catur dirubah. Misal posisi 1E dirubah ke 1D, maka state-nya itu berubah. Jadi 1E diganti 1D. Jadi 1D, 2F, 3G, 4D dan seterusnya sampai 8F. Nah, kemudian nilai H-nya juga akan berubah nilai value-nya, yaitu menjadi 15 pasangan saling menyerang. Kemudian kedua, posisi 2F dirubah ke 2E. Maka set juga akan berubah menjadi 1E, 2E, 3G, 4D, 5E, 6F, 7G, 8F. Nah, hanya kemudian menjadi 14. Nilai H terkecil adalah H sama dengan 12. Jadi, kondisi state dapat dirubah ke 1E, 2A, 3G, 4D, 5E, 6F, 7G, 8F, 1E, 2F, 3G, 4D, 5E, 6F, 7H, 8F. Sampai 8 pilihan. Aturan hill climbing itu pilihan state selanjutnya adalah nilai H-nya itu harus kurang dari sama dengan 12. Jadi, misalkan kita ingin merubah state current-nya itu menjadi, misal ini kita ubah jadi 3G misalnya untuk yang satu ini, itu H-nya itu
harus kurang dari 12 atau pasangan yang saling menyerangnya itu kurang dari 12. Selanjutnya, nah, nilai state current-nya itu 1E, 2A, 3G, 4D, 5E, 6F, 7G, 8F. Dan nilai H sekarang itu adalah 12 pasangan saling menyerang. Nah, kemudian kita itu akan mencari H-nya itu, H semua neighbor itu harus lebih besar daripada H current. Maksudnya lebih besar ini dalam artian lebih sedikit gitu poin yang saling menyerangnya. Jadi misalkan di sini itu nilainya 0, kemudian H current-nya itu 1, berarti return state current sebagai solusi. Nah, berarti state current-nya itu adalah 1, H1. Jadi seperti itu. Nah, kekurangan high climbing, terjebak dalam kondisi lokal maksima. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, itu high climbing itu hanya akan mencari sampai lokal maksima saja, karena ketika H neighbor-nya itu kurang dari current state itu, maka algoritmanya akan berhenti. Kemudian selanjutnya itu tidak diizinkan melihat kondisi sebelumnya. Ya, karena syaratnya tadi untuk neighbor state-nya yang dipilih itu harus yang nilainya lebih tinggi. Jadi tidak bisa balik ke kondisi sebelumnya. Kemudian urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian egg queen problem dengan menggunakan genetic algorithm. Dalam egg queen problem, individual dapat direpresentasikan dengan string digit 1 sampai 8 yang menggambarkan posisi dari dalam 8 kolom. Di sini posisinya ada di 3 ratunya, kemudian ada 2, 7, 4, ada 8, 5 dan 2. Nah, genetic algorithm itu akan menggabungkan dari 2 board. Misalnya ini adalah parent 1, kemudian ini adalah parent 2, kemudian ini adalah child-nya atau anaknya. Nah, di sini ada kombinasi di papan sebelah sini, kemudian ditambah dengan papan sebelah sini, akan menghasilkan anak yang akan seperti ini. Selanjutnya di sini ada genetic algorithm. Nah, di sini kan untuk ada papan 1 yang dimana letak queen-nya itu ada di 24, 7, 4, 8, 5, 5, 2. Kemudian state 2, board 2 atau papan kedua 3, 2, 7, 5, 2, 4, 1, 1. Kemudian board ketiga dan board keempat. Nah, di genetic algorithm itu kita akan menyeleksi parent-nya atau orang tuanya gitu. Kita akan menyeleksi yang fitness function-nya itu lebih tinggi gitu, yang paling tinggi. Nah, fitness function-nya kan minimal 0 dan maksimal 8 kali 7 per 2, yaitu 28, atau bisa juga 7 ditambah 5 atau 7 tambah 6, 7 tambah 5 tambah 4 sampai tambah 1. Jadi number of non-attacking pairs of queen itu sama dengan 28. Itu adalah maksimum dari fitness function. Nah, kemudian kita cari orang tuanya itu yang harus mendekati di sini 28. Ini ada 24, ada 23, kemudian itu tidak boleh sama ya orang tuanya. Kemudian kita pilih, di sini ada 3, 2, 7, 5, 2, 4, 1, 1, kemudian 2, 4, 7, 4, 8, 5, 5, 2, kemudian 3, 2, 7, 5, 2, 4, 4, 1, 2, 4, 4, 1, 5, 1, 2, 4. Nah, di sini tidak boleh dipasangkan dengan yang sama, maksud saya tadi. Nah, kemudian di langkah ketiga itu setelah selection itu adalah crossover. Crossover di sini itu seperti yang dipelajari di biologi itu. Jadi kita menukar. Nah, ini sebelah sini itu kita tukar dengan yang sebelah sini. Nah, jadi 327 ditukar jadi 327 48 552 247 52 441.
kemudian seperti ini. Begitupun juga sama, ini ditukar 4 satu-satunya di bawah, kemudian 1 4-nya di atas. Kemudian di sini akan menghasilkan jadi childnya itu mutation atau mutation child. Di sini itu ditemukan perbedaan baru antara parent dengan mutation childnya. Itu ada 1, ada 2, ada 7. Nah, kemudian itu dilakukan sampai fitness functionnya itu mencapai maksimum. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada genetic algorithm atau genetic algoritma, yang dimana pada genetic algoritma ini mempunyai initialized state diambil dari populasi kumpulan sejumlah state, dan setiap state adalah bersifat individual. Lalu kandidat state berikut adalah populasi baru, berisi state baru, hasil kombinasi state pada populasi sekarang. Lalu pemilihan state dari populasi baru berdasarkan nilai tertinggi hasil perhitungan fitness function. Selanjutnya ada tahapan dari genetic algoritma yang mempunyai tahapan pengkodian state atau disebut dengan kromosom, atau biasa disebut atau dipanggil dengan encoding teknik. Dan selanjutnya proses inisiasi pembentukan state atau kromosom awal, atau biasa dipanggil dengan initialization procedure. Yang ketiga, fungsi evaluasi nilai kromosom atau fitness function. Yang keempat, ada penentuan kromosom pilihan sebagai parent selection. Lalu tahapan yang terakhir ada operator genetika untuk kombinasi kromosom baru atau mutation. Lalu selanjutnya ada algoritma dari genetic algorithm, yang dimana fungsi genetic algoritma ini berisi population dan fitness function. Lalu returnsnya ini bersifat individual atau population atau fitness tadi bersifatnya individual. Lalu input, yang dimana population set of individual atau population adalah mempunyai sekumpulan individu. Lalu fitness function that measure the fitness of an individual, yang dimana fitness function ini fungsi yang sesuai atau cocok dan individu. Lalu ada repeat, yang dimana repeat ini merupakan kondisi awalnya sudah diketahui, atau kondisi awal dari new population ini sudah diketahui. Lalu memasukkan new population ini mempunyai tidak ada atau ada kosong. Lalu di sini ada for atau looping yang nilainya yaitu 1 dan diubah ke population. Lalu do, di mana X adalah random selection, di mana ini sekumpulan data dari population dan fitness function. Lalu Y random selection, sekumpulan data dari population fitness function. Lalu child ini bersifat reproduce atau memperbanyak dari nilai X dan nilai Y tadi. Lalu ada if, jika probabilitas acaknya ini bernilai kecil. Lalu then maka child ini akan bermutasi dan lalu akan memperbanyak, dan si child tadi akan menambahkan ke new population, yang dimana population akan berubah menjadi new population. Lalu until sampai individual tadi akan cukup dan atau
elapsed waktunya akan cukup juga. Terus selanjutnya return, yang dimana return ini akan memasukkan individu yang terbaik ke dalam populasi dan according ke fitness function. Ya baik, tadi adalah penjelasan dari kelompok kami yang dimana terdapat penjelasan dari titel lorem ipsum yang mempunyai proses local search algorithm, lalu ada proses menggunakan cara hill climbing, lalu ada genetic algorithm atau genetic algoritma. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.